Welcome back with Engineer Sesat. Nah, jadi di video kali ini saya mau membahas mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari kalian ya setelah kalian menonton beberapa video eksperimen saya dan juga beberapa video yang kemarin ya yang udah kita bahas tentang aditif bensin ya, dan udah saya buat juga kemarin part 1, part 2, part 3-nya ya. Nah, mungkin akan timbul beberapa pertanyaan di benak kalian tentang oktan booster atau aditif bensin yang menggunakan bahan-bahan racikan ini ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama yang akan kalian pikirkan adalah apakah oktan bensin racikan ini ya, apakah oktan bensin rumahan ini bisa merusak mesin? Jawaban singkatnya adalah ya, bisa merusak mesin. Oke, jadi racikan bensin yang kemarin udah saya sharing itu ya, apakah bisa merusak mesin? Jawaban pasti dari saya itu adalah bisa. Kalau ya, nah tapi ada kalaunya nih. Oktan booster atau aditif bensin bisa merusak mesin kalau penggunaannya berlebihan atau tidak sesuai dengan takarannya. Sebagai contoh, kalian bensin 5 liter ya, nggak usah 5 liter, kalian bensin 2 liter, terus kalian tambahkan kapur barus itu 5 biji, atau kalian bensin 2 liter, kalian tambahin minyak canola itu 3 liter ya, atau mungkin kalian bensinnya 1 liter ditambahin solarnya itu 300 ml. Nah, itu udah pasti rusak mesin kalian. Itu sudah tidak perlu saya jawab sebenarnya ya. Jadi apakah aditif bensin ini bisa merusak mesin? Bisa, kalau seandainya tidak sesuai ya. Kembali lagi, kalau tidak sesuai. Kalau sesuatu yang berlebihan itu udah pasti tidak bagus. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Apakah aditif bensin ini bisa kita campur-campur? Ya, jadi dicampur-campur seandainya kapur barus dicampur sama metanol, atau misalnya minyak wijen dicampur sama minyak goreng. Jawabannya adalah bisa. Cuman satu hal yang harus kalian perhatikan. Kalian harus perhatikan juga karakteristik tiap zat yang mau dicampur ini ya. Sebagai contoh, kalian campur seandainya kapur barus. Nah, kalian pasti tahu kan karakteristik kapur barus itu apa? Kapur barus itu kan dia bisa menaikkan oktan, tapi dia punya kelemahan itu mesin panas dan juga pembakaran jadi sedikit kering ya. Nah, kalau kalian campurkan kapur barus ini, dicampur dengan metanol ya, dan kapur barus seandainya bensin 5 liter, kapur barusnya 3 liter, kapur barusnya 3 biji, terus metanolnya kalian tambahin juga 3 liter, nah itu mesin kalian bisa jebol. Udah pasti kalau kayak gitu ya caranya. Jadi apakah bisa dicampur? Bisa, cuman ya kalian harus pelajari juga karakteristiknya dulu. Jadi kalian harus trial dulu satu-satu, kalian coba seandainya oh ternyata pakai minyak goreng seperti ini, minyak sawit seperti ini, pakai minyak kelapa seperti ini, terus kalian pakai minyak kayu putih seperti ini, terus kalian pakai metanol ternyata seperti ini. Nah, dari kelebihan dan kelemahan itu kalian bisa mix and combine lah. Jadi gimana caranya supaya saling melengkapi gitu kan. Karena beberapa aditif bensin yang saya sharing itu, beberapa memang ada yang terbukti untuk menaikkan oktan, dan beberapa juga ada yang fungsinya sebenarnya lebih ke pengirit bahan bakar. Nah, jadi kalian harus bisa memilah itu ya. Mana yang karakter dia tuh lebih cenderung menaikkan oktan, atau dia lebih ke penghemat bahan bakar. Seperti aseton. Aseton yang sudah saya sharing ya, aseton itu bisa memberikan tenaga instan, tapi saya tidak ketemu iritnya aseton itu di kendaraan itu seperti apa. Jadi mungkin aseton itu bisa kalian mix dengan seandainya minyak wijen atau minyak canola ya, atau minyak-minyakan ya, minyak-minyak yang udah saya sharing yang food grade itu kan dia lebih ke basah dan lebih ke apa namanya menghemat bahan bakar ya. Nah, itu mungkin bisa kalian mix gitu ya. Atau seandainya metanol kalian mix dengan solar, seandainya metanolnya 20 ml,
solarnya seandainya cuma 5 ml seandainya, untuk bensin 2 liter. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi itu harus trial and error ya kalau kalian mau tahu efeknya itu seperti apa. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah aditif bensin ini bisa digunakan tiap hari? Jawabannya adalah bisa. Ya, jadi kalian bisa gunakan ini tiap hari rutin ya. Intinya ya satu yaitu kembali lagi poin sebelumnya ya, sesuai takarannya aja. Ya, jadi bisa dipakai tiap hari bisa, karena kebetulan saya pakai tiap hari. Mau saya isi Pertalite, isi Pertamax, tetap saya kasih aditif bensin. Cuman ya kembali lagi, yaitu kembali ke apa namanya peruntukannya. Kalau seandainya saya isi Pertamax ya, saya tidak masukkan aditif bensin yang untuk menaikkan oktan. Saya lebih ke yang lebih pengiritnya aja gitu. Jadi kayak lebih ke minyak-minyakan seperti itu. Kalau saya isi Pertalite, barulah saya tambahin beberapa campuran. Dan lalu pertanyaan selanjutnya juga kan pasti orang akan bertanya-tanya, aman nggak sih kalau seandainya kita pakai itu selang-seling? Nah, jadi kalian full tank isi dulu seandainya pakai kapur baru sama minyak goreng atau minyak sawit ya. Terus next selanjutnya kalian coba pakai metanol. Next selanjutnya kalian coba lagi pakai kayu putih. Aman nggak ya? Aman. Intinya aman. Kalau misalnya sesuai takarannya itu aman. Mau kalian selang-seling, mau kalian ubah-ubah, kalian gonta-ganti racikannya, ya kalau sesuai dengan takarannya aman. Karena saya juga udah lakukan itu juga gitu. Nah, lalu ini yang paling penting nih ya. Ini yang bukan yang paling penting sih, semuanya penting. Cuman ini salah satu yang penting juga. Apakah di semua kondisi iklim oktan booster ini atau aditif bensin ini berfungsi, atau maksudnya bisa kita gunakan sama rata ya? Jawabannya itu tidak. Jadi saya sudah pernah tinggal di beberapa daerah di Indonesia ya. Nah, seperti contoh, kalau seandainya di Bogor gitu ya, saya tidak pernah menggunakan minyak goreng atau minyak-minyakan seperti minyak canola, minyak sawit, minyak ya sejenisnya lah. Karena apa? Karena suhu di sana dingin. Nah, karena sifat seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya ya, minyak-minyak ini tuh bikin kendaraan tuh lebih adem sebenarnya ya. Jadi saya lebih ke aditif bensin yang membuat oktan lebih naik seperti aseton atau kapur barus seperti itu. Jadi kembali lagi ke iklim tempat kalian tinggal dan iklim medan tempur kalian ya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan juga ya dari kalian. Apakah di kendaraan karburator dan injeksi kita bisa menggunakan takaran yang sama? Nah, ini juga sebenarnya sedikit tricky ya. Jadi beberapa oktan booster atau aditif bensin yang udah saya sharing ya. Jadi beberapa aditif ini punya efek yang berbeda di kendaraan karburator dan injeksi. Jadi saya tidak bisa mutlak mengatakan ya. Jadi kalau minyak wijen ini khusus untuk injeksi, minyak apa namanya, minyak canola ini khusus untuk karburator, nggak bisa saya katakan begitu, karena tiap pabrikan ya kan mereka punya kompresi kendaraan juga berbeda-beda ya. Jadi seperti contoh saya gunakan racikan 1 kapur barus ditambah dengan 20 ml minyak sawit, lalu saya tambahin minyak sereh atau minyak kayu putih. Di motor karbu dan motor injeksi yang saya pakai, seandainya saya tuang gitu dengan dua komposisi yang sama ya, itu efeknya pun juga berbeda gitu. Contohnya di karburator tarikannya lebih enteng, dia lebih irit bahan bakar, atau di injeksi dia tenaganya lebih enak pada saat di putaran atasnya gitu. Jadi karena ini kan kita homemade ya, kita bicara DIY dan kita tidak tidak ada penelitian secara laboratoriumnya ya. Jadi ya kembali lagi, ini ya kalian rasa-rasa sendiri sebenarnya. Jadi tidak bisa saya
katakan mutlak takarannya harus begini per sekian liter. Nggak bisa begitu sebenarnya. Cuman memang ada batasnya ya, batasnya kayak contoh maksimalnya seandainya yang udah saya sampaikan ya, maksimalnya seandainya 10 mili per liter. Nah, mungkin kalian bisa coba dari 2 mili, dari 3 mili, dari 4 mili, 5 mili, sampai kalian nemu takaran yang enak, lalu kalian seandainya mau campur lagi dengan aditif yang lain, coba dulu dari kecil-kecil gitu ya, karena kan kita tidak menggunakan penstabil ya, penstabil kimia ini kan kita tidak menggunakan ya, kecuali kita udah industri racikannya ini kita berikan penstabil kimia yang baru, itu bisa kita apa namanya, kita patenkan lah batch-nya itu ya, jadi ini harus sekian sekian takarannya. Dan juga kan namanya seperti zat-zat yang udah kita sebutin ya, itu kan juga kan pasti tiap batch mereka kan kandungannya kan tidak 100% sama ya. Bahkan seperti kandungan apa namanya minyak goreng gitu kan, dia tingkat apa ya disebutnya tuh minyak goreng, saya lupa tuh. Jadi tingkat itunya ya, itu kan juga tiap batch pasti berbeda-beda. Mungkin pada saat pengolahan sawit ini dia di saat cuaca lagi dingin atau cuaca lagi panas, itu kan pasti hasilnya berbeda. Begitu juga ketika sudah jadi bahan jadi dan juga dicampurkan ke bahan bakar, ya pasti akan berbeda juga gitu. Jadi ya kembali lagi gunakan feeling kalian masing-masing. Nah, mungkin yang terakhir ya, ini yang mau saya tambahkan. Apakah oktan booster ini ya aman untuk lingkungan? Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya saya sendiri juga bingung untuk ngejawabnya ya. Beberapa dari zat yang udah saya sharing kepada kalian itu sebenarnya secara pembakaran tuh ada yang aman, ada yang kurang aman. Cuman ya kembali lagi, apakah concern kalian lebih ke performa kalian atau lebih ke kesehatan, ya itu kembali lagi ke kalian ya. Jadi untuk tier yang udah pernah saya sebutkan ya, tier bahan kimia mungkin ya, itu mungkin ada beberapa yang mungkin kurang aman untuk kesehatan ya. Jadi kalian tetap harus hati-hati dalam penggunaannya dan juga gunakan secara bertanggung jawab, itu aja sih ya. Jadi ya mungkin itu aja ya, saya mau sharing dikit-dikit aja lah. Oke, jadi kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi lagi. Oke, thank you.